Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hamnuki dari Prodi Informatika dengan NIM 23011110007. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil proyek UAS saya dengan tema deteksi berita hoax berbasis Indonesia. Dengan pendekatan NLP, Text Classification, Feature Extraction, Machine Learning, dan Tuning Language Model. Langkah yang pertama, di sini ada satu environment dan path yang terhubung dengan Google Drive. Import library, kemudian langkah kedua ada load dataset dari data yang diambil dari Kaggle sebelumnya yang sudah dilatih. Di sini informasi umum dataset, kemudian menghapus duplikat dan baris teks kosong, dan melabeli dua. Yang pertama itu hoax dan 0 itu valid. Ini ada distribusi panjang teks, jumlah kata. Kemudian langkah ketiga adalah text preprocessing. Yang pertama adalah cleaning, yang kedua ada cache folding, yang ketiga ada tokenisasi, yang keempat stop word, removal, dan streaming. Berikut word code untuk masing-masing kelas yang diambil dari kata dominan. Kemudian yang keempat adalah sleep data atau training test. Data dibagi menjadi 80% latih dan 20% uji. Pakai stratified split supaya proporsi kelas hoax dan valid tetap sama di kedua bagian. Kemudian yang kelima, fitur extraction menggunakan TF-IDF, mengubah teks jadi angka atau vektor yang dibaca model ML klasik pakai TF-IDF. Menggunakan kombinasi unigram plus bigram maksimal 55.000 fitur. Kemudian oversampling dengan smooth untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas. Yang keenam adalah modeling machine learning klasik baseline dengan 4 algoritma. Yang pertama multinominal Navi Bayes, yang kedua logistic regression, yang ketiga linear SVM random forest. Berikut adalah akurasi dari setiap model klasik tersebut. Ini adalah tabel ringkasan perbandingan model machine learning klasik. Random forest 0,85, logistic regression 82, linear SVM 78, Navi Bayes 73. Berikut adalah visualisasi perbandingan metrik antara model machine learning klasik dan visualisasi confusion metrik untuk model. Di sini hoax lebih dominan daripada valid, jadi data termasuk data imbalance. Yang ketujuh adalah evaluasi model ML klasik dengan full fine tuning language model Indobird. Pada tahap ini model Indobird menggunakan Indobird base P1 di fine tuning untuk tugas klasifikasi teks hoax versus valid. Pendekatan ini memerlukan representasi kontekstual dari teks berbeda dengan TF-ID yang bersifat back of word. Ada pendekatan total pakai model bahasa pralatih Indobird Smart. Effort khusus itu 3. Untuk tugas preferensi hoax, processing ini di sini lebih ringan tanpa streaming atau stop word removal karena BERT justru butuh struktur kalimat untuk memahami konteks. Pada training berikut hasil akurasi recall F1 score. Hasil akhirnya akurasi menyentuh 0,6
0,86. Kemudian yang langkah ke-8, evaluasi data model Indobird, berikut confusion metric dan record akurasi. Akurasi terbaik adalah 0,87. Advance score-nya ada valid 0,57 dan quarks 0,92. Langkah 9, perbandingan model ML klasik versus fine tuning Indobird. Di sini diambil diambil model machine learning klasik, diambil yang terbaik, kemudian Indobird juga akurasinya 0,85, 81,58, kemudian Indobird 0,86. Berikut adalah visualisasi perbandingan ML klasik memakai IDF dan versus fine tuning Indobird. Kemudian semantik IDF vektor dan model MLC terbaik untuk deployment Flash. Di sini menggunakan interface demo prediksi berita baru menggunakan Flash. Langsung saja kita demokan dengan berita yang diambil dari detik.com. Ini contoh berita yang akan kita salin dan implementasikan ke dalam demo berita hoax. Di sini outputnya perbandingan model ML dan model Indobird. Di sini probabilitas hoax 99% dan probabilitas valid 1,0%. Dari keterbatasan ini, data dominan hoax 82% dan valid 18%. Karena contoh berita valid lebih sedikit, model kurang terlatih mengenalinya. Hasilnya recall class valid rendah. Artinya banyak berita asli yang salah dicap hoax, terutama yang gaya bahasanya sensasional, dan tadi menggunakan smooth membantu menyeimbangkan data latih, tapi data uji tetap pakai proporsi asli supaya evaluasi realistis. Makanya masalah ini belum sebelumnya hilang. Solusi kedepannya mungkin menambahkan data valid asli atau coba teknik lain seperti Vocaloss. Sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.